Jam setengah 12 malam saya ditelepon bilang, Bu, anak-anak tawuran. Anak-anak memang susah awalnya dipegang katanya, Bu. Tapi kalau sudah kena hatinya, wah, langsung nurut sama Madam Puria. Begitu ya, Bu ya? Bimbing kami, Madam. Dengan alasan apa? Kami bosan ditangkap sama Pak RW terus. Apakah ada satu saat Ibu ngerasa, saya sudah capek deh, udah mau lepas aja Jenuh deh. Saya kepengen anak-anak saya ini merasa diterima. Kalau mereka sudah diterima di lingkungan, di wilayah, itu ternyata mereka bangga. Dan mereka makin semangat. Kenakalan remaja di masa ini adalah hal yang perlu diperhatikan karena beragam sekali kenakalan remaja tersebut. Mulai dari tawuran, penggunaan narkoba, sampai menjadi pekerja seks komersial. Dan fenomena ini menarik untuk dibahas pada hari ini karena bersama kami telah hadir Ibu Tri Purwanti, seseorang yang sangat inspiratif karena telah tergugah hatinya untuk memperhatikan dan melindungi anak-anak dan remaja di lingkungan sekitarnya. Langsung saja kita akan bersama-sama saksikan dan ngobrol bareng dan mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Bersama saya tentunya saya tidak sendiri, ada ibu dari ibu-ibu kota. Ada Ibu Ferry. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali. Setelah 2 tahun, akhirnya saya di Aris kita bisa bertemu lagi dengan Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Ferry, sebelum kita langsung berbincang dengan Madam Puri, saya ingin tanya dulu Bu. Berkaitan dengan banyaknya sosok wanita hebat, ibu-ibu kota, bagaimana sih Bu Ferry melihat sosok Ibu Puri atau biasa dipanggil Madam Puri ini, Bu? Ya. Jadi dari sekian banyak cerita yang masuk, Ibu Puri ini salah satu yang memperhatikan remaja. Dia peduli tentang kenakalan remaja dan mau ambil tanggung jawab untuk membantu mereka. Di antara kesibukannya sebagai ketua RT, Betul. Ibu juga kader paliatif, Iya, betul. juga kegiatan-kegiatan lain, tapi dia menyempatkan untuk memberikan perhatian khusus kepada remaja. Dan ini tentunya perlu kemauan yang kuat, perlu tenaga yang ekstra, Betul. karena menghadapi remaja bukan sesuatu yang mudah. Dan alhamdulillah Ibu Puri sudah disayang oleh anak-anak remaja di sekitar sana. Alhamdulillah. Tadi saya sudah sempat dengar cerita dari Ibu Puri. Anak-anak memang susah awalnya dipegang katanya, Bu. Tapi kalau sudah kena hatinya, wah, langsung nurut sama Madam Puri ya. Begitu ya, Bu ya? Betul. Bu Puri, Iya. sebenarnya boleh diceritakan tidak sih, Bu, background kegiatan menjadi ketua RT juga, lalu aktif mengurus remaja di lingkungan Ibu. Boleh diceritakan, Bu, kegiatan apa saja sebenarnya yang Bu Puri lakukan? Oke, jadi gini Mbak Dea, Bunda, 2016 itu saya kepilih jadi ketua RT di wilayah. Baru 1 bulan saya diangkat jadi ketua RT, itu proses saya baru belajar Bunda. Belajar gimana ngurus wilayah gitu dengan peraturannya. Terjadilah tawuran di malam Idul Adha. Nah, jam setengah 12 malam saya ditelepon bilang, Bu, anak-anak tawuran. Lokasi rumah kami itu di belakang Polsek, Bu. Di belakang Polsek, saya jam setengah 2 malam ke Polsek, saya periksa. Di situ ada Bu Camat saat itu. Ada 15 anak. Itu di bawah usia 17 tahun. Semua laki-laki. Warga Ibu? Sebagian Bunda, sebagian warga saya, sebagian lagi dari kampung sebelah. Gitu. Bu Camat saat itu tanya siapa aja warganya. Saya bilang ada 6 anak di situ yang warga saya. Sudah diproses, saya tanya prosedurnya bagaimana. Ada ketua RT juga di situ yang memang ada warganya juga. Saya tanya, ya sudah Bu, malam ini mereka kita keep di Polsek karena sudah malam. Saya sampai jam 1 pagi di sana. Saya disuruh pulang karena anak saya yang kecil waktu itu baru umur 3 bulan Bunda. Esoknya lagi pagi jam 7 saya dipanggil lagi. Kemudian saya tanya rekan pengurus RT, ini bagaimana? Ada 2 RT kebenaran.
Rekan saya bilang, aduh Bu Puri capek, lebih baik kami ngurus warga untuk potong kambing. Karena mau Idul Adha ya, karena Bu? Idul Adha. Oke, kalau gitu bagaimana dengan anak-anak ini? Saat itu kepala polsek tanya, siapa yang mau bertanggung jawab? Saya bilang, insya Allah saya. Saya tengok beberapa orang tua hadir di situ. Saya sebutkan ada si A, si B, anaknya tunjuk. Setelah itu saya putuskan, oke Pak, saya pasang badan. Saya tanda tangani, saya pulang ke rumah, saya bawa stempel. Saya bawa stempel, saya tanda tangani pertanggungjawaban bahwa saya akan membina mereka. Itu sudah niat saja, Bu. Mungkin keluar dari hati saya. Setelah itu lepas. Karena memang ada di luar wilayah juga yang sebenarnya bukan wilayah saya. Esoknya hari lagi kejadian lagi. Berantem lagi berarti. Iya, Bunda. Itu dia, karena memang saat itu masih rentan. Jadinya akhirnya pada suatu hari maghrib, ada 6 anak datang di teras rumah saya, bilang, Madam, boleh nggak kami numpang ngaji? Aduh. Saya bilang, emang ada apa? Kami mau ngaji, tapi di rumah Madam. Di musola ada, Nak. Kenapa kamu nggak ke sana? Kita lebih nyaman sama Madam. Oh, monggo. Saya buka. Selama seminggu saya biarkan setiap maghrib mereka datang. Mereka ngaji. Saya bingung, Bunda, saat itu ini anak mau diapain? Secara saya sendiri. Esoknya lagi datang lagi anak. Terus begitu ya, Bu? Terus begitu bertambah. Saya senang. Saya bilang, kalian ini ganteng. Kalian cakep dengan seperti ini. Akhirnya ya sudah, mau bagaimana? Bimbing kami, Madam. Dengan alasan apa? Kami bosan ditangkap sama Pak RW terus. Kami difoto, ditaruh di kelurahan foto kami. Gitu. Loh, bukannya enak? Gitu. Malu. Tenar sih, cuman malu. Tenar sih Memang malu. Alasannya simpel, Bunda, karena saat itu mereka umur 12 sampai 15 tahun. Akhirnya sebulan, 2 bulan berjalan, makin banyak yang datang. Saya bingung, saya cari siapa yang mau bisa bantu saya. Berapa orang jadi? Saat itu 15, Bunda. 15 Dan itu datang sendiri ya? Mereka datang sendiri dan memang kondisinya mereka, maaf, masih ada yang pakai obat, ketergantungan, minuman, di usia belia. Tapi saat datang mereka baik-baik saja. Itu berproses, saya mandiri, saya bingung. Saya arahkan kemana? Karena saya tidak punya pengalaman di situ. Saya hanya pengen mereka kumpul, mereka ngaji di depan mata saya. Tapi dengan pendekatan itu, saya ngobrol. Ini kenapa mau kalian kayak begini? Jadi basicnya itu mereka kurang kasih sayang, Bun. Gitu loh. Kurang perhatian ya, Madam ya? Kurang perhatian. Jadi orang tua lebih banyak berpikiran, saya sudah membiayai, saya sudah sekolah, saya sudah kasih makan, sudah. Dari tahun 2016, lalu berdatangan terus ya, Bu, anak-anak. Lalu yang Ibu lakukan untuk mengisi kegiatan selain mengaji, bisa diceritakan, Madam Puri? Jadi setelah 1,5 tahun saya mandiri, saya sendiri bingung, kemudian saya kenal. Berkegiatan di PKK juga, Bun, di kelurahan. Kemudian ada RPtra baru bangun di sana, saya bergabung. Disitulah saya kenal dengan pengelola RPtra. Saya berkeluh kesah, ada tidak solusinya untuk anak-anak saya bilang. Rada sulit, anak-anak saya ya? Iya, betul. Saya selalu menyebut gitu. mereka dengan bangga, mereka anak-anak saya. Anaknya ada berapa, Dam? 15. Kok banyak? Iya, mereka anak-anak istimewa. Saya nggak ngerti saya harus apakan, saya bilang. Mereka pandai musik, Bun. Gitu loh, mereka pandai musik. Mereka bisa bikin aksesoris yang lucu-lucu. Dari sekedar saya kasih kaleng, saya kasih gunting, mereka bisa. Tiba-tiba jadi sesuatu. Tiba-tiba jadi sesuatu yang kita ya tidak sebetulnya. kreatif, Bun, sebenarnya mereka. Itu ada YouTube, Iya, ada Pelatihan-pelatihan ya, Bu? sekolah paket juga. Iya, benar, Bun. Terus apa lagi? Sekolah paket, terus ya kita bikin kegiatan, ada bank sampah. Terus saya juga mereka diaktifkan di bank sampah juga? Di bank sampah saya aktifkan, Bun. Sekarang baru berjalan. Jadi karena kan saya punya ada 2 angkatan. Jadi ada anak binaan, yaitu anak-anak yang khusus, yang spesial buat saya. Kemudian anak Karang Taruna itu yang dari wilayah. Kemudian dengan Ibu Dasawisma. Itu saya kolaborasi, Bun. Jadi saya kepengen anak-anak saya ini merasa diterima. Kalau mereka sudah diterima di lingkungan, di wilayah, itu ternyata mereka bangga. Dan mereka makin semangat.
Jadi di bank sampah, anak Karang Taruna saya berdayakan untuk sampah keringnya, Bun. Nah, anak binaan untuk sampah basah, yaitu pembudidayaan maggot. Bu, tadi Bu Ferry sempat menyinggung bahwa memegang anak remaja atau menangani anak remaja itu bukan perkara yang mudah. Betul. Betul ya Bu ya? Betul. Apalagi Ibu pun tadi sudah berkali-kali bilang bahwa istimewa nih. Banget. Nah, istimewa. Saya mau tanya Bu, respon para remaja itu untuk diberi pelatihan oleh Bu Puri itu seperti apa Bu? Apakah tiba-tiba mau di awal atau ogah-ogahan atau bagaimana Bu Puri? Itu mereka kan banyak ini Mbak Dea, mereka ada di beberapa bidang. Jadi saya harus memahami karakternya mereka. Jadi setiap kali saya meminta pelatihan baik dari RPTRA ataupun kelurahan, saya pilih anaknya. Gitu loh. Ada yang di mesin, Bun, saya akan tarik, saya minta dari kelurahan, Pak tolong, tapi anak saya bilang, tapi madam tungguin, siap saya tungguin. Seminggu pelatihan, jadi setiap hari kalau di rumah sudah selesai, saya harus ke sana. Paling tidak mereka ngelihat muka saya, kehadiran saya. Mereka sudah semangat. Ada yang di musik, kami cukup di RPTRA. Karena saat itu kita dapat hibah dari Dinas Pariwisata akustik, Bun. Jadi kita latihan di sana. Gitu. Tapi memang sangat disayangkan masih banyak yang putus sekolah. Jadi itu dia sebabnya saya juga kerjasama untuk membuat PKBM bagi yang tidak mampu. Ada belajar otomotif juga ya? Ada Bun. Ada waktu itu saya kerjasama dengan satu perusahaan dan itu ada di sebelah rumah saya kan sudah dibuatkan pendopo alhamdulillah karena ada yayasan GK Indonesia yang membuatkan. Jadi saya full buat kegiatan di situ. Mereka sekolah ini anak-anak? Iya sebagian sekolah Bun, tapi ada yang putus sekolah. Sebab itu saya berusaha cari peluang, cari donatur siapa yang mau nyekolahkan anak saya. Gitu, karena setiap kali, terkadang ada orang tuanya yang masih mampu, madam saya masih mampu membiayai, tapi anaknya nggak mau. Tugas saya lah ngelus anak itu. Rangkul, dia mau, saya serahkan. Dan bila ada yang memang anaknya mau sekolah, orang tuanya nggak mampu, saya berusaha semaksimal mungkin untuk cari donatur. Alhamdulillah baru satu saya dapat, gitu, yang memang dari dia tidak pernah sekolah SD sama sekali, Bu. Terus respon keluarga gimana, Bu, terhadap keluarga anak-anak ini? Itu, Bun, sulitnya. Saya waktu itu pernah bekerja sama dengan pengelola RPTRA, karena basicnya saya bilang, akarnya dari anak-anak itu kan di rumah itu sendiri, Mbak Dea. Yang kita tahu itu rumah itu adalah semuanya. Gitu, gimana orang tuanya. Ternyata mereka kembali lagi, Bun. Mereka bilang, ya sudahlah, udah di rumah madam, saya sudah tenang. Wah. Itu Bunda, menyerahkan tanggung jawab. Iya. Jadi waktu itu lagi mereka SMP, kalau hari libur, Sabtu, Minggu, dan tanggal merah, itu di pendopo saya bisa ada 7 orang. Di teras saya itu ada 9 orang tidur. Yang mereka pulang hanya numpang makan dan ganti baju. Ibunya kadang cuma nelpon atau enggak ke rumah nyari, oh sudah di rumah madam, sudah. Oh sudah tenang kalau sudah tenang. Madam. Tapi saya nggak terima seperti itu. Saya bilang, ayo kita kumpul ibu-ibu. Gimana sih anakmu baik, anakmu pandai. Ya, yuk kita ngobrol. Saya bilang, ayo kita cari solusinya. Nanti saya ajarin. Gitu loh. Karena pernah, Bun, satu hari ada seorang ibu datang ke saya. Memang anaknya dari SD sampai SMP ikut saya. Dimarahin segala macam. Anak itu cuma bilang, mama sih nggak kayak madam. Emang madam nggak pernah marah? Marah, tapi cool marahnya. Saya bingung ini cool yang gimana gitu. Jadi itu dia, tapi memang sulit, Bun. Anak-anak bahkan ada yang tidur di teras akhirnya sebelum dibuatkan pendopo oleh yayasan. Itu bagaimana sih, Bu, respon warga sekitar rumah Ibu melihat keadaan di rumah madam? Awalnya mereka rada nggak suka ya, Mbak. Karena nyaman gitu ya, Bu? Tidak nyaman, mereka berisik, di usia dini mereka sudah ngerokok. Tapi saya kasih penjelasan, saya datangin warga satu-satu, tolong bantu saya. Kalau bukan kita yang bina mereka siapa? Kalau mereka dibiarkan, ini kampung mau jadi apa, saya bilang. Masalahnya nggak tambah selesai. Tidak akan selesai, akan bertambah lagi, karena wilayah kita sudah wilayah hitam. Ditambah dengan hadirnya anak-anak seperti ini, tolong bantu saya. Kasih saya waktu 2 bulan, saya bilang. Insya Allah kalian tidak terganggu. Nah, maka dari itu saya kumpulkan anak-anak, saya bilang, waktu itu sempat mereka nanya, Dam kok kayaknya kita kebuang banget, kita nggak dianggap banget. Kalau kalian mau dianggap, kalau kalian mau dibantu, buktiin. Kalau kalian tuh layak dibantu, kalian layak diperhatikan. Lakukan sesuatu yang berguna, nggak usah buat banyak-banyak.
buat orang sekitar sini nih base campnya kalian. Itu Bu, Mbak. Jadi alhamdulillah warga mulai percaya. Jadi mereka butuh bantuan anak-anak saya, mereka dengan senang hati bantu. Disitulah mulai mereka warga alhamdulillah jadinya ada manfaatnya saat mereka ada di sana gitu. Ya, ya itu bisa mengelola bank sampah ya. Iya benar Bun. Akhirnya berdampaknya untuk lingkungan juga ya Bu, bukan hanya menyelamatkan satu komunitas anak-anak ini. Betul. Cuma akhirnya lingkungan membantu memberdayakan anak-anak juga. Banget, Mbak. Luar biasa, saya sampai merinding ya Bu. Karena terbayang ya Bu Ferry bahwa bukan hal yang mudah. Banget. Dan itu rata-rata bukan hanya warga Ibu kan, tapi juga ada dari berbagai dari daerah. Kampung lain juga ada Mbak. Makanya kadang mereka datang karena saking banyaknya Bun, anak-anak itu datang. Maaf penampilan mereka nggak pernah berubah. Yang seperti itu saya bilang tuh sama semua yang amburadul. Jadi saat saya jalan saya selalu bawa anak saya. Tiba-tiba, Madam, saya cuma nyaut, iya gitu sambil saya bawa motor. Nanti anak saya nanya, siapa Bu? Mama tuh siapa? Nggak tahu. Karena mereka jadi gini, kadang kalau ada rombongan banyak, itu saya berhenti. Saya kenal satu orang, saya berhenti. Mereka salim semua, Bu. Jadi, iya, itu salim gitu ya. Nah, itu yang saya sedikit bangga adalah gini, anak yang tidak tahu sopan santun, ternyata mereka bisa kok kalau kita elus. Kalau kitanya perhatian. Benar Bun, gitu. Mereka bisa akan mengulurkan tangan mereka kalau kita ajarin dari dasar. Berarti sebenarnya tergantung pendekatannya ya Bu ya. Iya. Kalau pendekatannya Mereka itu kalau dihargai, betul. Diterima saja Bun. Dianggap keberadaannya ya Bu. Betul. Tapi Ibu Puri kira-kira setelah sekian banyak anak-anak yang Ibu tangani, yang silih berganti datang, Bener. apa sih Bu tantangan yang paling terasa banget Bu ketika menghadapi anak-anak ini? Yang paling terasa saat mereka itu menolak untuk sekolah, Mbak. Itu sudah sedih. Yang kedua adalah saat mereka balik ke komunitas awal. Itu ada 2 anak saya Bun yang kembali. Gitu. Saya sudah tarik, dia kembali lagi. Bahkan sampai saya turun ke gengnya, anak itu ditarik, itu tetap tidak bisa. Karena mereka alasannya cuma satu, Mbak. Nggak enak, Dam. Saya gede di situ, apa di situ, mereka buat saya nyaman. Apa kamu di tempat aku nggak nyaman? Kurang apa, saya bilang. Ada deh, Dam, yang saya nggak bisa cerita. Dan kalau anak yang untuk nggak sekolah, tidak ada motivasi dari keluarga, itu sakit. Saya sudah alhamdulillah ada 3 anak yang insya Allah tahun depan saya sudah dapat donatur akan sekolah. Itu 1 tahun Bun saya ngerayu mereka untuk sekolah. Saya bilang, ayo Bang, please kalian laki-laki. Akan ada masa depan kalian calon kepala rumah tangga. Please, Emak minta sekolah. Iya, tapi nanti Emak temenin. Siap. Saya di PKBM awal, Bun, saya harus nungguin anak saya sekolah. Yang penting dia nggak pergi. 1 hari saya nggak datang, bolos. Jadi saya harus datang ke PKBM lagi untuk memantau mereka. Pokoknya harus melihat wajahnya Madam. Paling tidak saya ada di situ. Mereka dia pokoknya nyaman deh. Besok saya ganti mamamu aja di situ. Enggak mau. Saya maunya cuma Madam. Jadi saya manfaatkan hal kepercayaan mereka aja Bun, gitu loh, untuk mereka yang paling mau. Ada upaya nggak untuk Ibu mendekatkan kembali antara si anak dengan Ibu? Dengan orang tuanya? Sudah berkali-kali, tapi itu saya ngerasa itu lebih sulit saat saya ngerangkul mereka. Karena sepertinya mereka dari awal setiap kali pulang sudah tidak nyaman. Yeah. Tidak ada perhatian. Nah, karena itu dia, Bun. Si ibu tidak mau saya ajarin gimana sih cara deketin anakmu. Cara ngerangkul anakmu. Mudah, Bu. Dan itu nggak bisa. Mereka cuma satu bilang, saya nggak dapat kenyamanan di rumah. Kalau di sini saya mah ngelihat emak ngopi, nggak makan seharian pun enak. Jadi itu yang sulit. Nah, ini kan kalau diperhatiin, saya datang ke sana nemenin anak. Kan di sisi lain ada keluarga sendiri. Betul. Itu gimana Ibu respon keluarga? Dan apakah ada satu saat Ibu ngerasa, saya sudah capek deh, udah melepas aja jenuh deh. Bosen gitu? Ada Bun. Ada saat-saat seperti itu ya? Iya, karena kan alhamdulillah kami walaupun di keluarga dari tidak mampu, tapi kami dididik untuk lebih sopan dengan yang tua, dengan kita sama saudara. Nah, anak-anak saya 3 putri, mereka sudah besar, ngelihat ngerokok, gitu kan, ngerokok itu mama please, itu berat banget Bun. Tapi saya harus kasih kepercayaan, yaitu saya harus bagi 2 hati saya. 1 nenangin hak anak kandung saya, 1 lagi saya bikin anak binan untuk please Bang, kalau kamu mau tinggal sama emak,
Mereka banyak kan juga manggil emak, Bun. Please, buat kakak-kakakmu yang di rumah ini tenang, jangan merokok. Gitu loh, jangan merokok, biar semuanya enak. Saya pernah down di saat 1 tahun, Bun, 1,5 tahun lah. Saya belum kenal Erpetra gitu kan, belum ada yang membantu saya. Pernah saat malam 17-an saya suruh mereka untuk bikin hiasan. Itu memang saya sudah down karena mereka nakal, super nakal entah kenapa. Jam 11 malam saya bilang, Bang, kita bubar. Saya bilang, Emak udah capek, udah nggak sanggup sama kalian, kalian sudah nggak sayang sama Emak. Sampai di situ saya masuk rumah, Bun, saya nangis. Ternyata jam 12:30 pagi, mereka ke teras, Mak tolong bangun. Ada apa? Kita mau ngomong terakhir nggak apa-apa. Baru kali itu saya ngelihat preman berjejer nangis. Mereka cuman minta gini, Madam boleh marah sama kami, Madam boleh pukulin kami, tapi please jangan bubar. Kami mau jadi apa? Disitulah, Bun. Karena memang, ya please, tapi bantu emak untuk kuat, bantu emak kita buat jalan bareng. Tolong kita kerjasama. Emak bantu, nggak akan lepaskan kalian, tapi kalian tolong ngerti. Itulah saat-saatnya down sampai kita akhirnya nangis bareng di tengah malam, ya Bu. Menjelang pagi, ya sudah. Mereka selesaikan sampai subuh, Bun. Gapura, perhiasan untuk kita lomba sampai subuh. Dan mereka nggak ada ngantuk, mereka tetap tersenyum. Sekarang ini kan pandemi nih. Iya benar. Terus mereka gimana? Itu dia, Bun. Aktivitasnya, kumpul-kumpulnya itu kan mesti jarang. Kalau anak Karang Taruna di pendopo mereka standby pagi untuk belajar. Karena kan saya menyiapkan wifi gratis juga, Bun, dari GK Indonesia. Mereka belajar dan mereka ngajarin adik-adiknya yang lebih kecil sambil jaga bank sampah. Karena ada yang akan nimbang atau apa. Terkadang ada warga yang WA, Bu RT tolong dijemput sampah saya. Itu tugas Karang Taruna. Oke. Bank sampah, Sanggar belajar, PKBR. Lalu juga ada pembinaan YouTube. Iya, bikin YouTube itu channel. yang ngajar dari mana, Bu? Kita sendiri, anak-anak Karang Taruna datang, itu awal pandemi, Bun. Dam, kita mau bikin konten nih. Apa sih aku bilang? Karena aku Konten apa lagi nih? Aku tuh orang yang gaptek, Mbak Dea. Aku nggak ngerti, Bun, gitu-gitu. Mau bikin apa ini loh? Kita mau ada channel YouTube, ini begini-gini bikin. Oke, tapi Madam liatin, awasin. Nah itulah mereka akhirnya bikin konten. Kan kita udah nggak boleh keluar, Dam. Iya. Jadi setiap itu, tolong dong bilangin warga kalau kita lagi syuting dengan alat seadanya, Bun, dengan HP dan kamera jadul, diawasin, takutnya kita ada apa-apa, warga nyangkain oke. Jadi saya share di grup warga, ini anak-anak mau syuting tolong, gitu. Ada nggak pernah adu argumen antara ibu Madam dengan anak binaan? Dengan anak binaan, saya nggak pernah argumen, Bun. Saya lebih banyak kan, mereka tidak mau terbuka apa yang terjadi sama mereka di luar. Tapi anak yang lain pasti akan lapor ke saya. Jadi makanya saya bilang dari ujung ke ujung, walaupun lain kampung, saya akan dengar kabar mereka. Jadi saya punya praktik kalau mereka ada masalah saya kumpulkan. Saya bilang, Emak mau ngobrol, ini ada tawuran di sana, ini si A, si B. Mereka diam. Saya panggil anak satu, saya bawa ke dalam rumah. Saya bilangin. Jadi saya mengurangi, saya tuh nggak pernah marah sama mereka. Itu sebabnya saya, karena kalau saya diam mereka takut, Mbak. Justru malah takut. Lebih ya, Madam? baik saya marah, katanya lebih baik Madam teriak, mau bantingin apa daripada diam. Ngomong please. Kalau saya sudah diam please. Terapi ngomong. diam. Terapi diam. Karena saya percuma, Bun. Kalau saya teriak, mereka nggak akan dengar. Karena di luar mereka sudah terbiasa dengan teriakan. Betul. Kalau menurut Ibu, apa sih yang harus dilakukan orang tua agar mereka tidak tergelincir ke hal-hal yang negatif? Lebih ke pendekatan sih, Bun. Ya? Jadi pendekatan sama anak, Bun. Kita jaga komunikasi, kita harus mengerti mereka. Bukan hanya orang tua keras, tegas jadi orang tua, tidak. Tapi lebih kepada jadi teman. Anak-anak sekarang lebih canggih, gitu loh, lebih pandai dari orang tua. Itu yang harus kita jaga. Kalau kita nggak bisa deketin mereka, nggak bisa jaga komunikasi, loss. Gitu, kita nggak tahu arahnya mereka, pergaulannya kemana. Mereka cukup kok dideketin, mereka akan curhat.
Saat Dengan ini sendirinya ya, Bu? betul Mbak Dea, enggak melulu kita harus strength, saya nih ibumu, tidak bisa seperti itu ternyata Bun. Jadi lebih enak aja deh, cool gitu, mereka saatnya jadi teman ya jadi teman. Mereka akan curhat dengan sendirinya. Gitu. Kira-kira masih ada nggak sih harapan Ibu yang belum tercapai dan kita sama-sama akan capai sekarang gitu Bu? Ada harapannya? Oh banyak, tapi yang utama sih saya kepengen Bun, pendopo saya itu jadi satu yayasan gitu. Saya kan karena kembali lagi Bun, wilayah kami bukan wilayah yang bersih, bukan wilayah yang orang baik-baik gitu. Lebih banyak kalau Pak Dewan Kota kita bilang itu wilayah hitam gitu, ada prostitusi, ada segala macam. Saya pengen ada yayasan yang bisa nampung, di mana itu dia kembali kolaborasi dengan anak-anak, dengan ibu-ibu sekitar. Saya ingin tahu aktivitas ibu itu selain ini kan yang menjadi cerita utama kita adalah tentang remaja. Ya. Tapi saya tahu ibu juga kader paliatif. Kemudian ibu juga memberikan penyuluhan tentang HIV dan AIDS. Iya. Apa aja itu Bu kegiatannya? Yang lain apa aja selain ngurusin remaja? Remaja ini nih. Jadi lebih sih saya pada kerjaan ngurus warga Bun, gitu loh, ngurus warga karena saya senang jalan, jadi saya ngedata warga supaya mereka identitas mereka lengkap, terutama dari pendatang, mereka punya BPJS, mereka punya akte lahir. Saat mereka bilang saya nggak ngerti Bu ngurusin ini, saya kasih arahan, mereka nggak mau jalan, saya geret ke kelurahan. Saya dudukin mereka gimana ngerti, nanti petugasnya yang untuk jelasin. Iya. Padahal Jadi, mereka butuh ya itu semua. mereka butuh itu Bun, terkadang menyepelekan. Gitulah, itu yang kalau kita nggak jemput mereka, mereka tidak punya apa-apa. Terkait dengan banyaknya kegiatan yang Madam Puri lakukan, Bu Ferry, apakah kiranya Bu Ferry mau memberikan apresiasi untuk sosok ibu-ibu kota ini dari Madam Puri? Iya, luar Silakan, Bu Ferry. biasa, kisahnya sangat menginspirasi. Amin, makasih. Ibu udah mengambil tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak yang hilang, kalau boleh dibilang hilang ya, Lost. tadi, untuk bisa berdaya. Betul. Dan mudah-mudahan saya berdoa semoga Allah memberi kekuatan Amin. Amin. sehingga apa yang dilakukan lebih berdampak lagi terhadap anak-anak ini. Dan ibu lagi menanamkan amal jariah. Ya, Insya Allah ketika Amin, mereka berhasil, ketika mereka kemudian bisa mandiri, banyak jejak pahala ibu di tangan Amin. mereka, insya Allah. Amin, Bunda. Taburan mungkin berkurang ya Bu ya. Alhamdulillah kalau sekitar sudah nggak ada. Udah nggak Sudah ada. nggak ada. Jakarta menjadi lebih tenang, lebih harmonis, lebih humanis, Alhamdulillah. dan penuh harapan. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bunda. Dan siapa yang mau bantu ngajarin anak-anak ini? Boleh Terbuka teman pintu saya Bunda. betul. Benar-benar terbuka. teman aksi hidup baik yang misalnya mau membantu Ibu Puri, Madam Puri bisa juga membantu untuk mengajarkan anak-anak berbagai skill dan pelatihan seperti itu ya Bu Puri. Benar ya? Bun. Benar. Sangat terbuka sekali. Ngomong-ngomong, di samping Madam Puri itu ada sesuatu. Apakah itu karya dari anak-anak Madam? Iya benar. Ini kreasi dari anak-anak Karang Taruna Mbak Bunda, dari hasil bank sampah yang ada di tempat kita. Oh, Gitu kita jadi berusaha. barang-barangnya mereka Jadi bikin. memang kan ada yang nimbang, kita harus balikan dengan uang karena saya Iya. sistemnya nabung. Nah ada sebagian barang yang sudah nggak bisa kita timbang. Saya bilang pada nasabah ini nggak bisa ditimbang, boleh saya ambil untuk anak-anak saya. Nah seperti ini nih Bun, jadi kreasinya gitu dari dis bekas, dari stick-stick, Dari gitu. koran. dari kardus yang ada gitu. Dan ini kita Bikin berusaha beca, bikin sepeda. bikin itu ya. beca, sepeda dari botol. Aksesoris juga ya Nah, Madam. Ini hijab connecting, ini hasil kreasi dari Ibu Dasawisma. Yang Madam Oh, pakai udah jangan-jangan. Betul, yang saya Oh. pakai Bunda ini. Jadi kreasi ya. Ini lagi boomingnya kan hijab connecting. Boleh Nah, kita lihat. manfaatkan Bunda. Oke. Tuh. Sepedanya coba. Sepeda. Dari Simple. ini dis. Iya, disk bekas. yang sudah rusak. Lalu juga stick, tusukan es krim. Betul. Dan Dari ini botol sampah merah. plastik juga ya Bu Iya, ya dipakai benar. untuk, aduh saya nggak ngebayangin betapa anak-anak ini kreatifnya seperti Alhamdulillah apa. Mbak Dea. Tapi
di sini Madam Puri punya sesuatu untuk Bunda, untuk Ibu Ferry. Boleh mungkin diambil. Tadi sudah dari Ibu mengapresiasi Madam. Nah, Bunda, ini hasil kreasi salah satu anak binaan saya, namanya Handika. Handika. Dia lulusan seni lukis, alhamdulillah, dan sudah bekerja melukis di mana-mana gitu untuk menyambung hidup. Saya cukup kasih, Madam, saya mau kasih apa? Bisa nggak gambar foto Ibu? Iya, sketsa saja yang lucu-lucu, nggak usah serius. Yang bisa. Alhamdulillah, ini buat Bunda dari Handika. Luar biasa, mirip loh. Kalau mau lihat saya tanpa masker ini. Jadi jangan suruh Bunda copot masker. Inilah, mirip sekali. Terima kasih banyak. Siapa namanya? Namanya Handika, Bunda. Handika. Terima kasih Handika. Terima kasih Handika. Terima kasih Ibu. Teman-teman sekalian, saya sampai kehabisan kata gitu ya Bu, karena melihat Bu Puri ini hanya minta sehat untuk bisa menjadi cahaya untuk lingkungannya. Terima kasih sekali lagi Madam Puri. Ibu Ferry, terima kasih. Bunda kita semua, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk teman-teman sekalian untuk menyaksikan gelar Wicara di YouTube channel Ibu-Ibu Kota. Akan ada episode baru setiap hari Sabtu dan juga Minggu jam 7 malam. Dan tentunya jangan lupa subscribe ya Bu ya. Betul. Dan jangan lupa sebarkan seluruh kebaikan di sosial media menggunakan hashtag Aksi Hidup Baik, hashtag Bergerak Bersama Ibu Kota, dan hashtag Simpul Kekuatan Jakarta. Teman Aksi Hidup Baik, bersama-sama kita menjadikan Jakarta jauh lebih baik lagi, dan tetap bersama-sama kita membagikan kisah-kisah positif yang inspiratif. Tentunya mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Sampai jumpa.